Oke, nah terus ini masuknya dari mana nih? Jadi dia kan ada 2 muka tuh. Masuknya dari sini atau dari Betul, sana? jadi ini pintu utamanya. Jadi salah satu yang diubah nih dari rumah existingnya itu adalah ini ada 2 wajah atau 2 muka, yang mana satu sisinya itu menghadap barat. Jadi itu salah satu hal yang pengen kita solve, kita selesaikan masalahnya dengan membuat secondary skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi. Dan saya Galih. Kami dari Rancang Bangun 123. Nah, mungkin buat yang baru nonton video ini, mungkin kita perkenalan sedikit kali ya, Abi. Ya, jadi channel Rancang Bangun 123 ini adalah channel untuk nge-review salah satunya rumah-rumah yang biasa kami desain dan kami bangun. Jadi Rancang Bangun 123 itu adalah kontraktor desain and build ya. Desain and build spesialis rumah tinggal. Jadi biasanya kita ngedesain rumah dan ngebangun rumah. Dan biasanya kalau udah selesai, itu biasanya kita suka share gitu. Jadi mungkin di channel ini teman-teman bisa lihat tuh gimana sih pengalaman kami ngebangun gitu kan. Mungkin nanti suka ada hal-hal baru, standar-standar baru atau material baru, teknologi baru yang suka kita share gitu. Nah, ini sebenarnya kita udah cukup lama ya nge-review lagi nih, dan udah mulai banyak komen-komen, mana kapan lagi sih nge-review ya. Salah satunya cukup sibuk ya, maksudnya alhamdulillah proyek ada aja gitu, jadi cukup sibuk. Dan cuman ini akhirnya setelah berapa lama ya, Bi? Sekitar 1,5 tahun. Sekitar 1 tahunan lah, yang pasti udah lebih 1 tahun kami nggak nge-review lagi. Nah, akhirnya ini kami milih rumah ini buat kita review lagi. Jadi ini rumah ini lokasinya di Gede Bagiem ya, Bandung. Di kota Bandung. Dan dia punya challenge yang cukup unik ya di bagian fasadnya, dan memang ini cukup salah satu proyek terbesar juga ya. Dan memang cukup spesial ya, dia punya keunikan tersendiri gitu kan. Dan kita di sini juga ngadain sampai full ke interiornya, jadi lebih enak gitu ngelihatnya. Karena banyak yang di review, adalah kita pilih proyek ini, kali ini kita coba nge-review lagi kayak gitu ya, Mia. Kayaknya banyak yang bisa kita share nih gitu ke teman-teman. Gitu. Jadi profil dari pemilik rumahnya ini adalah biasa sih keluarga, suami istri dengan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dan di sini luas tanah itu 190 meter persegi. Lokasi tanahnya di hook. Bukan di hook sih, di pojokan ya. Di pojokan jalan. Hook ya. Hook tuh bukan yang di T itu ya. Oh iya. Di sudutnya gitu. Atau sih, pokoknya intinya di pojokan lah kayak gitu. Jadi 2 muka nih, rumahnya 2 muka. Luas bangunannya itu lantai 1-nya 95. Lantai 2-nya itu 100, dan lantai 3-nya itu sekitar 50-an. Jadi sama itu sama rooftop juga sih. Jadi mungkin total sekitar 250-an ya. Oke, sekitar 250 meter persegi. Betul. Jadi kelengkapannya tuh ada 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi gitu. Jadi lumayan 5 kamar tidur tuh kan 4+1 ya. 4+1. Jadi 1 kamar tidur utama, 3 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, 1 kamar tidur tamu, 1 kamar ART. Kalau kamar mandinya juga ada 1 kamar ART dan 1 kamar tamu, kamar mandi tamu, 2 kamar mandi lagi yang utamanya kayak gitu. Oke. Nanti kita lihat langsung lah itu. Nanti kita lihat langsung. Oke, kita mulai kalau gitu dari fasadnya dulu ya, dari eksteriornya dulu. Nah, ini kenapa kita memilih justru salah satu proyek ini, karena di bagian eksteriornya ini yang cukup unik gitu, karena kita punya challenge yang cukup besar terkait orientasi bangunannya ini. Dia itu menghadap ke barat. Jadi rumah ini tuh kan 2 muka ya. Satunya madep ke utara, satunya lagi madep ke barat. Seperti yang teman-teman udah ketahui juga barangkali, rumah yang madep barat itu biasanya punya challenge panas nih. Betul, sore-sore gitu ya. Betul, kayak kantor kita. Betul, tuh madep barat tuh kerasa panas banget gitu, dan rumah existing pun. Jadi ini proyek renovasi BTW. Jadi sebelumnya sudah ada rumah yang mana masalah utamanya juga antara lain si baratnya itu. Jadi ada sebidang dinding yang memang diekspos
matahari yang terus-menerus, apalagi pas sore-sore itu pas kita survei juga cukup banyak retakan, mungkin dari kualitas dindingnya kurang bagus juga, dan memang panas matahari yang ekstrim juga mungkin ya akhirnya membuat dan dindingnya kalau dipegang panas gitu. Betul, bahkan catnya udah pada kempas. Itu dan kalau kita pegang memang panas sih dindingnya itu waktu itu. Dan tapi sekarang sih itu direnov total ya, artinya udah kita bongkar dan kita jadi kayak bangun dari nol gitu hampir mirip lah jadinya gitu, karena yang dimanfaatin hampir nggak ada sih, mungkin benteng aja yang sisi belakang. Jadi ini ada 2 wajah atau 2 muka, yang mana satu sisinya itu menghadap barat. Jadi itu salah satu hal yang pengen kita solve, kita selesaikan masalahnya dengan membuat secondary skin. Bisa dilihat dari sini. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngedengar secondary skin itu apa, secondary skin itu seperti namanya yang dari bahasa Inggris, berarti kan kulit kedua. Kulit kedua itu fungsinya adalah untuk melindungi bangunan dari panas matahari yang berlebih, terutama untuk area-area yang menghadap barat tadi kayak gitu. Jadi di sini memang ornamen di fasad itu bukan sekedar seperti apa ya, hiasan ornamen estetika semata, tapi justru dia berangkat dari masalah dulu, dari fungsinya dulu, baru kita bikin gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan estetika yang cukup oke juga, gitu. Jadi maksudnya kan kita suka ngelihat ya banyak yang kayak fasad-fasad dengan ornamen kayu atau apa, itu sebenarnya bukan hanya estetik ya tadi ya. Maksudnya itu bisa jadi memang dia ada fungsi yang dia memang harus seperti itu kayak gitu ya. Betul. Jadi rumah dengan 2 wajah juga ini kita bahas. Rumah dengan 2 di pojokan kayak gitu juga sebetulnya dia punya banyak kelebihan dan banyak kekurangan nih. Jadi kelebihannya antara lain kita bisa dapat view yang lebih kayak gitu kan, tapi dari sisi kekurangannya ini mungkin buat orang yang mau beli tanah justru konteksnya bener. Gitu. Kira-kira rumah di pojokan tuh bagus atau enggak sih? Nah, bagusnya pertama dia view-nya jadi 2 sisi gitu kan. Tapi kelemahannya yang perlu dipertimbangin ya, dari segi biaya biasanya rumah dengan 2 sisi pastinya akan lebih besar biayanya, karena dari segi pembangunan dia perlu membuat finishing di 2 wajah gitu, dan biasanya jendelanya jadi lebih banyak tuh. Benar. Pintunya jadi ada aksesnya, pagarnya lebih banyak juga. Jadi plus minus lah ya. Jadi istilahnya kan kalau sebenarnya kalau untuk arsitek fasad 2 muka tuh enak tuh. Maksudnya dia jadi punya kanvas yang lebih besar gitu ya, ketimbang rumah biasa untuk dihias gitu kan. Betul. Untuk bisa dimainin kayak gitu. Cuman ya karena yang harus dihias banyak ya tentu biayanya juga lebih besar ya buat pemilik rumah kayak gitu kan. Karena kan kita kan pengen nggak enak tuh misalnya 2 sisi tapi cuma satu yang bagus, satunya lagi cuma tembok gitu kan, dinding polos kan kurang pantas lah gitu kan rasanya. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja bahas fasad. Nah kalau untuk fasad nih konsepnya gimana, Abi? Mungkin dari tema. Jadi kalau fasad mungkin ada 2 topik utama nih yang mau Abi bahas. Yang pertama adalah di sini itu dia di pojokan sehingga dia punya 2 muka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal stylenya itu sendiri. Jadi ini kita ngambil stylenya tuh perpaduan ya mungkin ya. Kalau Umi lihat ini tebak-tebak stylenya apa ini? Kalau Umi lihat yang pasti dia lebih ke maskulin ya, banyak hitam-hitam, kusennya hitam, kesan yang ditimbulkan maskulin. Maskulin, terus ada batu dan kayu, berarti dia lebih ke tropical gitu ya. Ke tropical, terus mungkin ada industrialis sedikit karena ada semen expose ya. Betul, ada di sisi sana. Betul. Jadi memang ini agak-agak hybrid gitu lah. Jadi kalau kita nggak pengen terlalu terkotak-kotakan dengan style apa, tapi mungkin ini adalah perpaduan dari modern, dari tropical di elemen-elemen materialnya. Karena kalau tropical biasanya atapnya punya tritisan yang cukup besar, tapi kalau ini nggak ada karena atasnya rooftop. Tapi ada industrialisnya juga karena di interior dan di eksterior ada nuansa semen expose-nya dan ada besi-besi hitam yang mempertegas dan membuat rumahnya jadi kayak maskulin, kayak ala-ala industrial, itu ada juga kayak gitu. Jadi stylenya lebih ke arah situ, bisa dilihat dari material-material yang dipilih juga. Mungkin dari material dulu kali ya. Jadi ada di belakang Umi ini ada batu andesit yang memang dia di finishingnya itu clear. Makanya kalau Umi lihat kemarin kan Umi nanya ya, kok ini kayak gini warnanya, memang
finishing buat batu alam itu ada yang memang membuat warnanya jadi lebih tegas lagi, misalkan jadi warna hitam atau warna apa. Kalau ini kita finishing clear untuk memberikan warna alami dari batu alamnya. Itu masalah selera aja sih. Nah iya, misalnya ini Umi suka banget sih, makanya kemarin ngeliat ini langsung nanyain karena ini tuh dicat kan. Maksudnya kita kan nggak suka tuh, kalau aku tuh kurang suka secara pribadi ya. Mungkin ada aja yang suka batu kayak gini terus dicat, terus catnya itu homogen banget. Sering lihat kan ya Abi, batu apa yang homogen, warna abunya itu abu sama gitu atau hitamnya hitam, jadi kelihatan banget itu tuh sintetis gitu. Maksudnya nggak kelihatan kan, kita menyukai nature atau alam tuh kan karena kerandomannya gitu kan, yang nggak benar-benar berpola. Nah ini aku suka banget karena tapi dia tetap dicat, tapi catnya tadi ternyata clear ya. Clear, jadi tetap butuh dicat. Kenapa? Karena kan mungkin akan ada yang nanya tuh, buat apa dong dicat? Iya, kalau nggak kelihatan ngapain kan gitu. Oh, nggak ada bedanya ngapain, itu fungsinya buat perlindungan sih. Jadi namanya bukan cat tapi coating ya istilahnya. Coating lah karena ya. fungsi untuk melindungi batu ini dari lumut atau jam. Lumut ya, jadi kalau nggak dicat dia ini bakal berlumut lembek-lembek gitu, licin-licin gitu kan. Betul, biasanya. apalagi kalau buat yang kita punya lantai karpet pakai batu atau misalkan lantai di taman gitu, direkomendasiin pakai coating kan supaya nggak lumutan. Benar, oke. Dia nutup si pori-pori batunya ini. Jadi ini mungkin buat solusi ya. Jadi kita nggak mau dicat yang nutupin warna aslinya, tapi kita tetap pengen dia terlindungi gitu kan. Betul. Jadi kita bisa pakai ini. Oke. Kemudian soal tadi kita bahas yang nuansa alaminya kan, kita banyak pakai unsur alam juga. Ada kayu ya kan, di pagarnya, kemudian di fasad nih yang paling fasadnya juga cukup banyak kayu-kayu yang kita pakai, dan mungkin itu yang jadi istilahnya tanda kutip trademark dari rumah ini. Tuh justru si focal point-nya adalah karena dia di pojokan, dia pakai kayu yang cukup banyak ya. Ini bahkan mungkin itu yang paling dominan ya, kalau kita lewat gitu sekilas yang paling kerasa tuh di kayunya. Dan mungkin ini yang jadi trademark dari rumah ini, itu si kayu-kayu yang banyak, tapi itu bukan kayu nih. Seperti biasa kita pakai kayu artifisial atau kayu sintetis, dia dibikin dari fiber semen, betul, yang di coating. Jadi itu sebenarnya bukan ornamen dekoratif, fungsinya dekoratif iya, tapi sebenarnya dia ada fungsi. Jadi yang tadi Abi bahas bahwa di poin pertama kita ini rumahnya kan dua muka, yang mana salah satu sisinya itu menghadap ke barat. Jadi salah satu isu yang dirasakan oleh kliennya ketika rumah ini sebelum direnovasi. Jadi BTW ini rumah renovasi ya, walaupun pada akhirnya dihancurkan total, tapi rumah lamanya salah satu isu utamanya adalah panas. Karena tadi matahari sore ya, rumah yang madep barat itu benar-benar panas sampai si dindingnya pun, acian-aciannya pun retak-retak, dan catnya pun mungkin masalah kualitas dari bangunan existingnya juga sih, tapi kerasa di dalam itu cukup panas kayak gitu. Nah makanya salah satu solusi yang coba kita berikan di rumah yang baru ini adalah dengan memberikan secondary skin dengan bahan kayu fiber semen. Gitu. Jadi ini tadi dia supaya menghalangi matahari tadi gitu ya. Betul. Jadi kan kalau ngerasa rumah panas gitu, itu umumnya bukan faktor utamanya, biasanya dari matahari ya. Jadi perlu dianalisa betul, makanya yang namanya arsitek kan dia kuliah cukup lama, salah satunya mempertimbangkan faktor-faktor seperti ini. Penyebab utama rumah panas tuh biasanya karena matahari dikombinasi oleh sirkulasi. Nah ini utamanya kan matahari, dan gimana cara untuk mau itu kita pakai secondary skin. Buat yang baru dengar terkait secondary skin atau bahasa Indonesia kan mungkin kalau diterjemahin secara kasar kulit kedua ya kan. Jadi fungsinya dia ada kayak semacam kulit lagi di sisi luar bangunan yang fungsinya untuk meredam atau mereduksi panas yang menempel atau kena ke bangunan gitu, kena radiasi ke bangunan. Dan ini kita pakai material fiber semen tadi, dan ini fiber semennya nggak nempel ke bangunan ya, namanya secondary skin, dia harus ada kasih jarak gitu. Betul, fungsinya supaya ya di belakangnya kan ada udara supaya mendinginkan juga, karena kalau nempel ya panas kan tetap ketransfer secara konduksi ke bangunan. Jadi apa jadi poinnya gitu? Nggak bisa, bukan jenis fasad kan biasanya suka ditempel sama kayu gitu. Itu bukan secondary skin ya jatuhnya ya. Karena ini ada gap, dia memang diletaknya di luar, dan kalau teman-teman lihat bisa di sebelah kanan tuh, itu kan di kamar utama nih, kamar tidur utama itu pengen ada balkon gitu, karena kan sayang banget nih kalau di rumah dua muka, pengennya kan view-nya juga oke gitu loh, pengennya view-nya besar gitu ya. Mungkin ini agak-agak dilema sih,
Karena kita di satu sisi punya dua wajah dan kita pengen view yang besar gitu, tapi kan kita juga nggak pengen panas gitu loh. Jadi titik tengahnya kita bikin secondary skin yang memang dia bisa buka tutup juga nih. Jadi ketika kita mungkin di jam-jam yang tidak sore hari ya, artinya pagi hari, siang hari yang nggak panas dari arah barat gitu, itu bisa dibuka si secondary skinnya untuk bisa view yang lebih oke di balkon kamar tidur utama. Tapi ketika misalkan udah hari mulai sore itu bisa ditutup seperti itu. Dan kalau diperhatikan juga secondary skinnya itu arah kisi-kisinya itu juga tidak sama. Jadi memang untuk zona-zona tertentu yang di dekat balkon itu kita bikin arah si partisinya tuh ngikutin arah datangnya matahari nih. Oh, jadi nyusunnya juga nggak sembarangan ya? Nyusunnya juga nggak sembarangan, dan itu bukan sekedar kayak variasi, oh ini biar lucu aja, enggak gitu. Itu sebenarnya jadi kita berangkat dari masalah dulu, kita berangkat dari fungsinya dulu, baru kita bikin gimana caranya fungsi ini punya estetika yang oke juga gitu. Oke. Jadi gitu memang tantangannya di situ kayaknya, maksudnya gimana mengkombinasikan antara estetika dan fungsi tadi. Betul. Fungsinya tercover tapi tetap oke gitu, dan budgetnya juga nggak. Jadi kan bagi perencana kan ada 3 itu irisannya kan, gimana caranya gimana desain, titik tengahnya gitu titik ya. tengahnya di mana seperti itu. Dan itu memang kita bikin miring kayak gini supaya kalau pas arah matahari sana memang benar-benar ngeblok matahari barat banget gitu. Karena kalaupun misalnya gini, kita ada matahari dari arah sana, terus kita bikin partisinya kayak gini aja. Memang mereduksi, pasti mereduksi, tapi kan tetap ada yang masuk ke dalam. Ya, betul. Banyak, misalnya kita bikin partisi 50% tetap masuk gitu dari matahari itu. Itu kan makanya kita bikin kayak gini supaya yang datang tuh apa? Dia ngadep ke matahari itu gitu ya. Betul. Kayak gitu. Terus masih di bagian fasad juga bisa dilihat di sisi sebelah itu ada semen expose. Yang mana itu memang semen yang dicat dengan motif expose gitu. Nah ini kan mungkin banyak yang nonton yang baru, mungkin Abi mungkin bisa dijelasin tuh bedanya. Karena ini pertanyaan umum, bisa nggak gitu misalnya calon klien ya mau nanya gitu. Aduh saya budgetnya terbatas nih, kayaknya saya mau pakai nanti rumahnya pakai semen expose aja deh gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Jadi kan semen expose bisa didapat dengan cara semen yang memang di-expose aja. Dinding di-expose udah di-finish, terus dibiarin expose gitu aja. Itu bisa. Dan itu memang biayanya lebih murah. Tapi memang dari segi keawetan juga akan enggak. Maksudnya gini, cat itu ada fungsinya, ya kan? Cat itu fungsinya untuk melindungi si aciannya itu. Nah, ketika cat itu tidak ada, otomatis ada fungsi yang hilang sehingga dari daya tahan si aciannya pun akan berkurang. Apalagi untuk darah eksterior, kalau acian dibiarkan terekspos seperti itu kan dia berpori. Itu bisa sekali menimbulkan adanya apa? Retak ya? Bukan retak. Apa? Lumut. Karena dia berpori kena air lama-lama dia lumut tumbuh di sana. Betul. Karena fungsinya cat atau coating kan dia fungsinya untuk menutupi pori-pori gitu, itu. Ya? Betul. Makanya kalau misalkan pengen temanya expose gitu kan, ya kita rekomendasinya pakai apa tadi cat motif semen expose. Motif semen expose itu udah banyak. Jadi itu sebenarnya tetap cat ya, cuma dia motifnya semen expose. Dan secara biaya gimana ini? Kalau dari biaya pasti lebih mahal ya dibanding cat biasa atau jadi kalau misalnya ada yang pengen hemat budget dengan semen expose ya itu nggak bisa. Kalau mau hemat budget ya berarti polos-polosan aja, tapi kita tetap pakai cat gitu kan. Kalau misalkan di sini juga bisa dilihat ini beberapa catnya, ada yang kita pakai cat bukan cat eksterior biasa malah tadi untuk meredam panas ya, area-area yang kan bisa pakai secondary skin tadi. Ada juga yang pakai cat yang memantulkan panas tuh nih. Itu cat khusus. Ada beberapa brand yang memang mengeluarkan cat yang dengan reflektor yang cukup baik sehingga dari temperatur ruangan di dalam juga jadi berkurang. Itu beneran ini pernah kita coba sih. Jadi beberapa berfungsi brand gitu. beneran berfungsi, maksudnya bukan jargon marketing aja, enggak. Jadi kita memang biasanya kalau ada produk kan, kalau di kantor tuh di kami ada sales dari produk baru kadang-kadang kan presentasi segala macam, itu juga biasanya kami lakukan pengetesan dan pengujian juga untuk benar-benar membuktikan di sana ada brand satu dengan brand satu betul mana sih yang performanya lebih oke, kayak gitu memang kita cobain aja gitu. Karena kadang ngeklaim aja ya kan. Betul, ini efektif nih ngurangin panas, tapi kan seberapa. Jadi biasanya kita tes waterproofing juga biasanya kita bandingin, kita tes kayak gitu-gitu sih. Gitu untuk fasad. Paling fasad udah kali ya. Satu lagi lupa nih. Jadi
banyak juga ornamen-ornamen tanaman yang dipakai di fasad ini nih. Kalau Umi lihat ada beberapa spot nggak sih? Perhatiin nggak? Notice nggak? Benar. Ada ekor kuda tuh di depan sama di atas ya. Tanaman ekor kuda, iya betul. Jadi ada 2 spesies tanaman yang kita pakai. Tadi yang satu yang udah Umi sebut, tanaman ekor kuda. Satu lagi ada yang cukup populer, Lee Kuan Yew namanya. Lee Kuan Yew di mana? Di balkon kamar tidur utama tadi, dekat secondary skin yang buka tutup tadi, itu ada Lee Kuan Yew. Jadi kita pakai 2 spesies tanaman di sini. Cuman mungkin gini, umumnya orang-orang tuh suka dengan rumah yang ada hijau-hijau, ada karena ngasih kesan asri ya, ngasih kesan homey. Betul. Maksudnya nggak perlu rumah dengan style tropis untuk bisa punya hijau-hijau. Maksudnya rumah style manapun juga kalau ada hijau-hijau itu akan memberikan kesan yang lebih homey sebetulnya. Cuman kan orang nggak suka dengan maintenance ya, Mi. Betul, termasuk Umi. Termasuk Umi. Kita ya. Ya, termasuk kita gitu. Jadi kita suka banget ya, Mi ya. Suka banget, cuman nggak suka. Cuman nggak suka mengurusnya. Iya benar. Lagi harus apa sih? Nyiram tiap hari ya, ribet banget ya kan. Nah makanya di sini itu apalagi nih posisinya kan di atas ya, jadi dia di fasad gitu, bukan yang di bawah yang gampang kalau mau nyiram tinggal minta tolong siapa kayak gitu kan bisa. Tapi kalau yang di fasad ini kan memang punya tantangan tersendiri dalam melakukan maintenance siram tadi. Makanya di sini kita mempermudahnya dengan cara memberikan ini nih ada keran yang nanti bisa dilihat ya, ada pipanya juga, yang pipanya ada bolong-bolong. Kayak sistem irigasi di ini yang itu. Jadi ketika mau siram ya kliennya tinggal nyalain aja. Atau bahkan bisa juga kalau mau dibikin kayak pipa bocor aja. Jadi dia dinyalain sedikit aja, tapi dia netes setiap berapa itu tetes gitu. Jadi udah nggak usah ditinggal aja udah. Jadi nggak akan khawatir tanaman ini kalau liburan pergi kemana terus nggak ada mati gitu kan. Ibaratnya ada pipa bocor yang memang kita desain untuk menyiram tanaman. Kayak gitu sih sebenarnya. Dengan debit tertentu ya. Dengan debit yang tertentu, artinya nggak terlalu besar, nanti malah jadi becek, malah mati tanamannya kan. Tapi nggak terlalu sedikit juga kayak gitu. Oke, apalagi yang mau dibahas? Kanopi kali? Nggak. Sekarang kita masuk ke carport ya. Carport, oh iya benar. Oke, kita ke carport. Jadi ini carport bisa dilihat kapasitasnya berapa nih tebakan Om ini? 2 mobil dan banyak motor kayaknya, cukup luas sih untuk beberapa. Cukup luas lah ya, jadi ini memang cukup untuk 2 mobil. Walaupun ternyata tanahnya tuh nggak kotak banget ya, makanya ini carportnya agak-agak bentuknya trapesium gitu sih. Jadi di sini memang cukup buat 2 mobil dan ada beberapa motor juga masih cukup. Mungkin yang mau dibahas di sini biasanya dari kanopi ya, jadi kanopinya ini kita pakai bahan polikarbonat yang flat, jadi dia bentuknya memang menyerupai kaca. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen yang view-nya ke langit cukup clear, gitu bisa pakai bahan-bahan sejenis ini. Ini cukup clear sih ya, jadi cukup jelas gitu. Betul. Untuk ini. Ya, solusi alternatif selain kaca temper mungkin ya, karena kan kaca temper cukup selain mahal, berat juga. Dia tebelnya kan biasanya 8 mili gitu, jadi ke rangka kanopinya pun jadi butuh yang tebal. Kalau ini kan dia lebih ringan dan dia elastis juga, artinya ketika kejatuhan benda keras pun dia nggak akan pecah gitu karena dia plastik kan sebetulnya. Oke. Cuman paling mungkin dia tetap ada kekurangan ya, si clear ini kan dia tadi ngadep barat. Ya betul. Jadi mungkin akan lebih panas. Betul, gitu jadi ya. ini udah pernah kita discuss juga dengan kliennya dan kemungkinan nantinya akan ditambahin ini sih. Jadi apa sih makanya secondary skin tuh yang kayak kayu sintetis juga di ornamen buat di kanopi gitu loh. Nah kurang lebih akan ditambahin itu, cuman nggak sekarang, makanya sekarang masih kanopi polos aja. Yang kayak gini ya? Ya kurang lebih kayak gini, kemarin sempat kita mock up ya. Jadi dia tetap bisa dapat tampilan clear, cuman ya kita nge-reduce-nya dari secondary itu gitu ya. Betul. Oke, nah terus ini masuknya dari mana nih? Jadi dia kan ada 2 muka tuh. Masuknya dari sini atau dari Betul, sana? jadi ini pintu utamanya. Jadi salah satu yang diubah nih dari rumah existingnya itu adalah carport ya. Jadi dengan 2 muka, dulu carportnya di sana. Cuman kita pindah jadi ke sisi sini. Pertimbangannya adalah karena pintu kompleknya dari sana di situ, jadi lebih deket, nggak perlu muter belok ke sana dan jalan ini lebih besar gitu. Entah kenapa dulu aksesnya dari sana dikasih developer. Lebih susah gitu. Ya manuvernya, manuvernya jadi beloknya berapa kali. Kalau ini kan tinggal sekali dan jalannya kan lebih besar. Itu aja sih. Jadi carport di sini, kemudian pintu
utamanya memang di sini, walaupun di sebelah juga ada akses ya, pintu orang aja. Kalau ini tapi pintu utamanya tetap sini ya. Artinya kalau tamu datang tetap dari sini aja. Dari sini, Kalau ini apa nih? Ini pintu servis, sebelah kiri Abi ini pintu servis. Ini ada gudang kotor. Jadi gudang tuh di sini ada 2, gudang kotor sama gudang bersih. Gudang ini memanfaatkan bawah tangga BTW. Gitu. Tapi jadi aksesnya dari luar. Aksesnya dari luar yang gudang kotor. Jadi fungsinya untuk barang-barang yang sifatnya kotor kayak misalkan entahlah perkakas mobil dan lain sebagainya, toolbox kayak gitu-gitu. Kalau misalkan gudang bersih diaksesnya dari sisi dalam rumah. Kayak gitu. Nanti kita lihat. Di sini juga, area sini juga. Di sini juga, ini nanti di split kayak gitu. Kemudian itu pintu masuknya, kita langsung masuk ke dalam aja. Ini pintu masuknya. Supaya langsung ke dalam ya. Nah, Umi pertama kali masuk tuh langsung terkesima banget ya, maksudnya mantap, terkesima. Iya, langsung terkesima. Berarti kayak sama ini sih favorit ibu-ibu sih kalau ini tuh kayak pengen. Ya kenapa sih ibu-ibu suka yang kayak gini-gini? Nggak ada bangunan yang nempel sama tetangga tuh, jadi minim konflik insya Allah. Iya, suka terjadi soalnya itu.